Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, masih tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini adalah menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan, menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia dalam bentuk bagan, dan menjelaskan contoh-contoh tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu berani, tanggung jawab, kreatif, dan percaya diri. Nah, tahukah kamu seorang penyanyi harus mempunyai suara yang terdengar indah dan napasnya teratur? Betul sekali ya, kalau seorang penyanyi pasti suaranya harus indah, pasti suaranya harus tinggi. Begitu bukan? Nah, bagaimana sih kira-kira cara penyanyi tersebut dapat bernapas teratur sambil bernyanyi dengan lancar? Apakah kamu tahu teknik pernapasan yang digunakan ketika bernyanyi? Nah, nanti coba kalian cari tahu apa sih teknik pernapasan yang digunakan oleh seorang penyanyi sehingga dapat bernyanyi dengan lancar, dengan suara yang tinggi. Nah, kemudian ada 2 jenis pernapasan pada manusia. Jadi pernapasan pada manusia itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Kalau pernapasan dada yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, saat menghirup udara, otot antar tulang rusuk akan memanjang, tulang rusuk merenggang, dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Nah, pada proses pernapasan dada, inspirasi itu adalah saat ketika udara masuk, otot antar tulang rusuk berkontraksi, sedangkan ekspirasi adalah saat ketika udara keluar, otot antar tulang rusuk relaksasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu pernapasan perut. Kalau pernapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan kerja otot diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah sekat atau pembatas yang menghubungkan rongga dada dengan rongga perut. Pada pernapasan perut, saat menghirup udara, otot diafragma turun atau berkontraksi, rongga dada mengembang. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara luar mengalir masuk ke paru-paru. Nah, inspirasi pada pernapasan perut adalah saat ketika otot diafragma berkontraksi, sedangkan ekspirasi adalah saat ketika otot diafragma relaksasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa sambil membuka LKS-nya pembelajaran 5 halaman 23 tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang coba kalian amati. Nah, di sini ada proses pernapasan manusia. Ketika proses menghirup udara atau inspirasi, itu gambarnya seperti itu. Coba kalian amati ya. Dan ketika proses mengeluarkan udara atau ekspirasi, nah itu seperti itu prosesnya. Nah, nanti bisa kalian amati ya.
Nah, kemudian tugasnya yaitu bacalah teks otot pernapasan manusia dalam LKS halaman 23. Jadi nanti kalian lihat LKS kalian halaman 23. Kemudian kalian bacaannya berjudul otot pernapasan manusia. Kemudian kalian tuliskan informasi-informasi penting pada teks tersebut. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang ada di slide. Saat di jalan, banyak kendaraan yang mengeluarkan asap hitam. Asap ini membuat udara kotor dan kita menjadi sulit bernapas. Menurutmu, apakah pemilik kendaraan tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemilik kendaraan dan sebagai warga masyarakat? Nah, nanti bisa kalian pikirkan dan kalian cari jawabannya. Diskusikan dengan keluargamu, bisa dengan orang tuamu atau dengan saudaramu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 6 tentang jenis-jenis tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Jadi ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kehidupan yang tertib dan aman tentu membuat masyarakat hidup dengan nyaman. Nah, kehidupan yang tidak tertib, penuh pelanggaran norma dan aturan, serta tidak aman tentu membuat masyarakat tidak nyaman. Nah, jadi apabila semua masyarakatnya berperilaku tertib, menjaga keamanan, maka hidup kita pun akan terasa nyaman, akan terasa aman. Nah, maka dan sebaliknya, ketika masyarakat tidak menjaga ketertiban dan keamanan, maka hidup kita pun juga akan terasa tidak nyaman dan aman. Nah, contoh perilaku memelihara ketertiban dan keamanan itu seperti apa sih contohnya? Nah, contohnya yaitu peraturan untuk melakukan kegiatan ronda malam. Nah, biasanya di RT-RT, di desa-desa biasanya diadakan ronda malam supaya keadaan lingkungannya aman dan warganya juga merasa nyaman. Nah, selanjutnya tanggung jawab yang kedua yaitu menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan membiasakan perilaku yang mencerminkan sikap memelihara persatuan dan kesatuan, maka akan terwujud kehidupan masyarakat yang selaras, seimbang, dan harmonis. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat dapat terwujud jika masing-masing individu di dalam masyarakat tersebut memegang beberapa prinsip dasar, yaitu antara lain 1. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di semua lingkungan kehidupan, saling menghormati, menghargai, membina, dan memberi antar sesama, dan tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Nah, apabila masyarakat memegang beberapa prinsip dasar tersebut, insya Allah persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat akan terwujud. Kemudian, tanggung jawab yang ketiga yaitu meningkatkan solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Solidaritas di dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan saling membantu, saling peduli, dan saling bekerja sama. Selanjutnya yaitu menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminatif di dalam masyarakat. Apa sih tindakan diskriminatif itu?
Nah, tindakan diskriminatif adalah tindakan memperlakukan orang atau kelompok secara berbeda berdasarkan ras, agama, negara, pandangan politik, dan jenis kelamin. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus bergaul dengan siapa saja asalkan orang itu baik. Tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, pandangan politik, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi kita harus berteman atau bergaul dengan siapa saja asalkan orang itu baik. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang sudah aku pelajari hari ini? Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa usulmu, apa usulku, apa usul kalian? Nah, nanti bisa kalian sampaikan. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan supaya kita terlindung dari berbagai macam penyakit termasuk virus COVID-19. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.